University. Welcome back with Coach Yop. Yeay. Oke, kali ini saya Rati nggak sendirian seperti biasa, nggak pernah sendiri. Tapi di sini sudah ada siapa? Saya Sisil dari admin pelunasan di Coach Yop Jakarta. Saya Yuli dari Logistik Coach Yop Jakarta. Oke, di sini kita akan membedah buku, melanjutkan buku Yuduyu karya Korudi. Oke, silahkan Mbak, boleh spill dulu nih tipis-tipis. Kita akan membahas apa hari ini? Self awareness sama kita akan berkenalan dengan Dunning-Kruger effect dan imposter syndrome. Wow, ada dua teori yang akan dibahas hari ini. Kesempatan kali ini, dipersilakan Mbak Yuli dan Mbak Sisil. Oke, di dalam buku ini, dalam sebuah riset survei itu 13.000 pegawai di berbagai industri yang berbeda, para peneliti menemukan penyimpangan yang luar biasa. Mereka menanyakan para pegawai dan bos mereka, seberapa baik performa kamu dan seberapa baik dan dia menanyi bos tersebut seberapa baik performa karyawanmu. Dan ternyata para peneliti ini tidak menemukan korelasi di antara nilai yang diberikan kepada bos dan nilai yang diberikan pada pegawai tersebut. Hampir semua pegawai dan bos ini over-rating atau under-rating untuk performa mereka. Contoh kecil dalam keseharian kita, itu kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk mengkontribusi dan kontribusi kesuksesan pada suatu yang ada di dalam kontrol kita dan kegagalan pada sesuatu yang terletak di luar kontrol kita, yaitu kayak gini nih. Kalau karir kita bagus, kita bilangnya ya ini karena kerja keras kita. Nah, terus kalau karirnya jelek, emang sialnya gue dapat bos yang gak perhatian. Ya, contoh kecilnya kayak gitu. Terus ada satu hal lagi yang dibahas di buku ini, kayak pernyataan semua dalam suatu hidup pasti ada kontribusi dari kerja keras atau hal-hal yang terdapat di dalam kendali kita dan keberuntungan hal yang terletak di luar kendali kita. Dalam riset yang berbeda yang dilakukan oleh Dr. Tessa Ulrich, dia menemukan bahwa 95% responden merasa mereka memiliki self awareness yang sangat baik. Padahal ketika kita dianalisis lebih lanjut nih, hanya 15% yang orang-orang yang benar-benar baik self awareness-nya. Nah, setelah kita kulik dalam cerita dan riset di atas, berada di kelompok manakah lo? 15% atau 85%? Oke, jadi pada pembahasan pertama kali ini, penulis menyampaikan bahwasannya ada sebuah riset yang sering digunakan oleh perusahaan atau entah diri kita sendiri. Nah, boleh nih kita tanya dulu ke diri kita sendiri. Kalau kita menilai diri kita ini ada di angka berapa sih? Ada di berapa persen itu sih? Kalau dari Mbak Yuli berapa nih? Kalau untuk kemampuan masih di bawah ya, kayak masih 15%. Soalnya masih meraba-raba yang kita jalani ini, karena menurut Yuli itu suatu hal yang baru banget dikerjakan. Kalau menurut Yuli. Kalau Mbak Sisil? Sama sih, karena kan masih meraba-raba pekerjaannya. Sama 15% juga. Mungkin lebih 14. Oh gitu. Nah iya, dan seringkali kita menilai diri kita ini kalau tadi itu kalau nggak overrating, kalau nggak under value gitu. Bahkan kita kalau misalnya kalau kita under value, malah kita kayak meremehkan diri kita sendiri gitu loh. Nah terus tadi juga disebutkan bahwasannya seringkali emang udah tabiatnya manusia, kalau misalnya berhasil pasti lebih mengagung-agungkan dari internal kita gitu. Sedangkan kalau kita ada kesalahan atau gagal, atau ketika kita lagi menjalankan suatu proyek terus ada hal-hal yang mengganggu proyek tersebut, kita pasti langsung ngelempar ke faktor eksternal gitu, entah nyalahin orang. Pasti kita nggak mau tuh nyebut diri kita atas kegagalan tersebut. Nah, gimana sih Mbak caranya supaya kita tuh nggak menjadi pribadi yang seperti itu? Gimana kita menilai diri kita tuh
sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita gitu secara objektif. Kalau itu sih sebenarnya harus detail sih, nggak langsung kayak ini siapa nih yang salah gitu kan. Jadi kayak harus telusuri benar-benar. Jadi emang perlu waktu dan nggak bisa langsung ngejudge kita tuh salah atau siapa yang salah gitu. Ditelusuri satu-satu. Kalau misalnya kita udah nemu celahnya, ditanyain bener nggak kayak gini gitu. Kalau iya ya udah berarti kesalahan mereka. Oke, lanjut nih. Kalau dari Mbak Sisil gimana, Mbak? Kalau dari aku, kita kan namanya manusia, jadi butuh feedback. Jadi kalau memang ada, misalkan nih, kayak kan tadi yang disebutin sama Mbak Yuli kan tentang risetnya ini kan kita termasuk ke 15% atau 85%. Nah, dari situ tuh kita harus dapat feedback dari orang lain. Jadi biar kita tahu kita itu salahnya di titik apa. Jadi memang butuh feedback sih kalau dari aku gitu. Oke, setuju banget nih. Dua-duanya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah banget ya. Ini semuanya balik lagi ke penilaian diri kita. Memang kalau untuk minta feedback ke orang lain itu perlu banget. Jadi kita harus minta gitu, jangan nunggu orang ngasih feedback ke kita. Nah, kemudian ada pembahasan apa lagi nih, Mbak? Di buku ini juga ada pembahasan tentang Dunning-Kruger effect dan imposter syndrome. Jadi Dunning-Kruger effect ini adalah ketika kita overconfident atau overvalue diri kita sendiri. Sebenarnya skill kita tuh nggak jago-jago banget, tapi kita ngerasa skill kita tuh udah kayak dewa gitu, jago banget. Nah, lebih lanjutnya, ternyata dalam fase Dunning-Kruger effect ini terdapat dua fase. Yang pertama fase honeymoon atau fase awal, terus yang kedua fase enlightenment atau fase yang lebih lanjut. Jadi dalam fase honeymoon contohnya, misalkan kita mau investasi saham. Saat kita pertama kali melakukan investasi saham, pasti kan kita ngerasa kayak, ih gue jago banget, saham gue naik nih drastis. Tapi makin lama pas kita main saham, kita tuh makin tahu. Karena kita kan belajar dari pengalaman pas main saham itu, entah itu sahamnya lagi anjlok, naik, atau gimana gitu kan. Jadi kita itu belajar dari apa yang pengalaman sebelumnya. Nah, itu kalau udah sampai ke momen tersebut, itu baru ke momen kedua, yaitu enlightenment. Jadi kalau dalam sains itu, Dunning-Kruger effect mengingatkan kita untuk tidak jumawa. Mungkin kalau kita bahasa Indonesia kayak gini, di atas langit masih ada langit. Nah, jadi kalau dalam bahasa sainsnya itu Dunning-Kruger effect, tapi kalau dalam bahasa kita itu, ya jangan sombong, di atas lu masih ada yang lebih hebat gitu. Nah, di saat bersamaan ini kita juga diajarkan self-awareness adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Jadi dia itu akan terjadi terus-menerus seperti roda selama kita hidup. Nah, tapi ada kebalikannya juga nih, yaitu adalah imposter syndrome. Yang dimana kita itu undervalue diri sendiri. Jadi sebenarnya itu kita punya skill yang oke, tapi kitanya sendiri itu merasa biasa aja karena kita kurang percaya diri. Kayak gitu sih. Oke, jadi ada dua teori ini ya tadi ya. Pertama apa, Mbak? Dunning-Kruger effect dan impostor syndrome. Nah, kalau Dunning-Kruger effect ini lebih dipergunakan oleh orang-orang yang overrating atau overvalue atas dirinya sendiri, entah atas dirinya, kemudian atas kinerjanya. Sedangkan kalau untuk impostor syndrome ini tadi lebih ke undervalue. Jadi dia sebenarnya dia merendah gitu, merendah yang ya jatuhnya bukan bagus sih, cuma lebih ke apa namanya, ya lu rendahin diri lu sendiri padahal sebenarnya lu nggak serendah itu gitu. Nah, tadi juga disinggung oleh penulis bahwasannya untuk kita terhindar dari hal-hal tersebut, kita juga harus pertama-tama banget adalah self awareness. Tentunya kalau sebelum sampai ke titik self awareness, kita harus self love dulu. Kita nggak bisa punya self awareness kalau kita belum self love. Kan tadi kata Bu Rati kan kita harus mencintai diri sendiri. Jadi mungkin pertama mencintai diri sendiri, terus kita juga harus tahu kemampuan kita sampai mana. Terus kita kayak belajar untuk lebih meningkatkan kemampuan atau skill seperti itu. Oke, iya, salah satu bentuk dari self love adalah dengan kita tidak membiarkan diri kita stuck di satu titik aja, stuck di satu ilmu, tapi kita juga akan terus upgrading diri kita itu sebagai self love kita supaya kita tertolong di masa depan gitu. Kita kan nggak nyaman ya kalau kita misalnya bodoh terus-terusan, kita maunya tuh berkembang gitu.
Nah mungkin ada lagi yang bisa disampaikan nih, poin apa sih yang sebenarnya teman-teman dapetin dari bab 10 ini? Sebenarnya kita tuh salah, tapi kita masih belum mau mengakui kalau kita salah. Iya. Banyak sih contohnya. Iya. Terus sama kayak yang di sini juga ada yang kita melihatnya gampang, admin doang apa sih yang kerjain duduk doang, input dan segala macam. Tapi pas kalau kita udah nyemplung ke dunianya pasti bilang wah ternyata sulit ya jadi admin itu kayak gimana. Nah itu yang masuknya ke sini juga nih, yang Dunning-Kruger effect. Kan pertamanya kan dilihatnya Iya. enak, kayak tinggi lah, apa kayak misalkan apa ya kalau di bahasanya tuh, nyombongin dirinya, kayak nyombongin sepelein si admin, gampang lah. Ternyata pas ditelusuri jadi kayak oh gini ya, si ini jadi imposter syndrome kayak gitu, kayak diri kita kayak gitu. Impostor syndrome. Iya, kita kan sering kali kalau misalnya melihat sesuatu, sama tadi kayak kata Mbak Yuli bahwasannya ketika kita melihat suatu pekerjaan pasti kita memandang ya elah lu kerja gitu doang, padahal lu belum pernah sama sekali coba ada di posisi tersebut, tapi lu udah berani mengeluarkan statement tersebut. Sama tadi kalau Mbak Sisil bilang sama dengan orang yang tanam saham ya Mbak ya. Pasti awal-awal kita belajar saham kita akan langsung tuh, karena kita baru tahu, kita baru banget dapet ilmunya, kita langsung merasa wih gue udah merasa paling tahu nih, padahal dia belum merasain kegagalan segala macam, belum tahu resiko-resiko saham apa aja. Itu kan salah satu manajemen resiko yang harus dihadapin sebelum dia tentuin untuk main saham gitu. Jadi nggak segampang itu, sama kayak gunung es ya yang viral itu, bahwasannya yang terlihat di permukaan tuh hanya sedikit, di dalamnya itu masih banyak banget yang harus kita telaah, kita pelajarin seperti itu. Nah kalau dari Mbak Sisil, poin apa nih Mbak yang greget banget gitu buat Mbak Sisil di poin 10? Kalau di poin 10 ini kan Bab 10 ya bab 10. Nah, jadi di poin bab 10 ini kan kita tentang self awareness ya. Iya. Jadi gimana sih cara kita buat nemuin orang-orang yang menurut kita itu bisa memberikan feedback positif. Jadi kita itu harus tahu mana aja orang-orang yang bisa ngedampingi kita. Ngedampingi itu dalam kategori dia itu bisa ngomong jujur tentang apa segala yang kita kurang atau lebih. Jadi kita tuh tahu kita itu di mata orang lain itu seperti apa gitu. Kalau misalkan orang tua itu kan maksudnya bukannya ke kritikal ya, dia itu lebih ke unkritikal. Jadi kalau orang tua kan pasti akan menerima kita seutuhnya, mau kita bentukannya kayak gimana ya itu anak gua gitu. Kalau misalkan orang lain kan bisa untuk lebih jujur. Jadi kalau misalkan kita mau dapat circle yang bisa kita percaya, ya kita harus cari orang-orang yang setia untuk mendampingi kita, tapi dia juga bisa berkata dengan jujur, bukan yang cuman ngasih sabar ya. Itu tuh kita nggak butuh sabar ya doang sebenarnya, kayak gitu sih. Oke, karakter tersebut kalau penulis sebutkan adalah yang loving and critical. Jadi bukan cuma temen aja ya Mbak Sisil, tapi berarti Mbak Sisil nantinya harus cari pasangan yang loving and critical supaya Mbak Sisil tetap bertumbuh ketika menjadi istri. Min Yoongi ya. Lagi OTW dari Korea. Oke teman-teman, jadi kesimpulan pada bab 10 kali ini adalah kita harus meningkatkan self-awareness terhadap diri kita dulu, supaya kita bisa menilai diri kita secara clear gitu, nggak under value maupun over value gitu. Jadi kita ada di sebenar-benarnya diri kita, atau kita bisa menilai diri kita secara objektif. Nah, sampai jumpa di sesi selanjutnya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semanggi. Juga kita bertiga bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa, terima kasih. Sampai jumpa, dadah.